Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kak Ana. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal sistem organ pernapasan pada manusia. Teman-teman, ada yang tahu apa itu bernapas? Bernapas merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, di mana oksigen merupakan udara bersih yang kita hirup untuk bernapas. Sedangkan karbon dioksida merupakan gas beracun yang apabila tidak dikeluarkan akan berbahaya bagi tubuh kita. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, ada rongga hidung. Perlu kita ketahui bersama bahwa proses bernapas pada manusia diawali dengan menghirup udara melalui rongga hidung, di mana dalam rongga hidung udara mengalami proses penyaringan oleh rambut halus, sehingga kotoran dan debu tidak ikut masuk ke dalam rongga hidung. Selain itu, di dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir untuk melembabkan dan menyesuaikan suhu. Organ pernapasan yang kedua ada faring. Jadi, setelah udara masuk ke hidung melalui rongga hidung, udara akan masuk ke faring. Pada faring terdapat episglotis yang berfungsi sebagai pembatas antara saluran pernapasan dan pencernaan. Faring sendiri memiliki fungsi untuk menghubungkan rongga hidung dan laring. Setelah faring, organ pernapasan manusia yang ketiga yaitu laring. Laring atau yang sering disebut dengan jakun merupakan tempat pita suara, di mana aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga dapat menghasilkan suara. Pada laring sendiri terdapat katup epiglotis yang nantinya akan otomatis tertutup saat kita makan, sehingga makanan yang kita makan tidak masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya terdapat trakea. Trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang rawan yang berbentuk seperti cincin. Trakea ini dilapisi oleh sel epitel berbulu getar dan selaput lendir yang berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan kotoran yang terbawa masuk bersama udara. Organ pernapasan pada manusia selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan batang tenggorokan yang bercabang dua, di mana batang tersebut akan menuju pada paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Setiap bronkus yang bercabang akan menjadi bronkeolus, di mana cabang bronkeolus akan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Setelah bronkus, organ pernapasan manusia yang selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 di dalam paru-paru. Organ pernapasan manusia yang terakhir yaitu paru-paru. Perlu kita ketahui bersama bahwa paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Jadi, paru-paru ini yaitu inti dari semua organ pernapasan pada manusia. Karena paru-paru memiliki struktur dan fungsi yang dirancang untuk mendukung pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai mekanisme atau proses pernapasan pada manusia.
Mekanisme proses pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Untuk yang kita bahas pertama yaitu pernapasan dada. Ketika bernapas menggunakan pernapasan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Pada pernapasan dada terdapat dua mekanisme, yaitu secara inspirasi dan ekspirasi. Untuk tahapan mekanisme inspirasi yaitu ketika otot tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, dan volume membesar. Tekanan rongga dalam dada mengecil, udara masuk dari luar ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu mekanisme ekspirasi pada pernapasan dada, yaitu ketika kontraksi pada tulang rusuk akan kembali seperti semula. Tekanan darah dalam tubuh meningkat dan udara dalam paru-paru keluar dari tubuh. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan pada manusia pada pernapasan perut. Pernapasan perut atau yang sering disebut dengan pernapasan diafragma merupakan pernapasan yang menggunakan otot diafragma atau rongga perut. Pernapasan perut bisa terjadi secara inspirasi dan ekspirasi. Adapun tahapan inspirasi pada pernapasan perut yaitu ketika otot diafragma kontraksi dalam posisi datar, volume rongga dada bertumbuh besar, tekanan udara mengecil, dan paru-paru mengembang. Sedangkan tahap ekspirasi pada pernapasan perut yaitu ketika otot diafragma relaksasi dan naik ke atas, tulang rusuk mulai menurun. Udara keluar dari paru-paru melalui tenggorokan dan hidung. Tekanan udara dalam paru-paru menurun. Baik, setelah kita mempelajari mengenai sistem organ pernapasan pada manusia, mekanisme pernapasan pada manusia, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai gangguan sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan mudah sekali untuk menular. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tidak tertular dengan memakai masker dan ditutupi ketika batuk. Yang kedua, ada penyakit asma. Asma merupakan penyakit akibat dari penyempitan saluran pernapasan. Penyakit ini ditandai dengan sesak napas. Gangguan pernapasan pada manusia yang ketiga yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis atau yang sering disebut dengan TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus, biasanya ditandai dengan dada yang sakit dan batuk berdahak.